Saya hari ini saya akan melakukan prosedural resusitasi neonatus. Nah, sebelumnya saya akan inform konsen kepada ibunya terlebih dahulu. Baik, ibu, perkenalkan, saya Dr. Irbah Nabila yang kerja di klinik ini. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan Bu bahwa bayi ibu tuh mengalami kesulitan bernafas. Oleh karena itu kita perlu melakukan resusitasi neonatus. Nah, resusitasi neonatus ini itu akan dilakukan untuk memberikan jalan nafas kepada bayi sehingga bayi bisa bernafas dengan normal kembali. Oleh karena itu, apakah ibu bersedia Bu untuk dilakukan resusitasi neonatus? Baik, jika ibu bersedia, maka saya akan menyiapkan alat dan juga menyiapkan bayi untuk dilakukan resusitasi. Baik, pertama-tama untuk selanjutnya yaitu adalah kita akan menyiapkan persiapan terlebih dahulu. Yang pertama itu kita siapkan set resusitasi neonatusnya. Terus habis itu ada suction, lalu di sini ada hand sanitizer untuk mencuci tangan, lalu ada epinefrin, selanjutnya ini ada squid, ada sarung tangan, terus habis itu juga ada 3 lembar kain, yang 2 lembar kain untuk ditaruh sebagai alas bayi, lalu 1 lembarnya digunakan untuk sebagai panahan di leher. Selanjutnya ada stetoskop. Selanjutnya saya akan melakukan pemakaian APD dan juga mencuci tangan. Lalu saya akan menggunakan handscone. Baik, jika handscone sudah terpasang, selanjutnya kita akan melakukan initial assessment pada bayi. Yang pertama, bayi diletakkan di atas meja resusitasi, lalu hidupkan lampu penghangat. Lalu jangan lupa di bawah bayi itu terdapat 2 lembar kain untuk dilakukan langkah awal resusitasi. Namun sebelumnya kita akan melakukan initial assessment terlebih dahulu. Yang pertama adalah lihat nilai bayi, apakah bayi bisa bernafas dengan baik, lalu apakah bayi menangis dengan baik, dan tonus bayi baik dengan melihat apakah bayi bergerak dengan aktif. Selanjutnya, apabila bayi itu jawabannya ya untuk initial assessmentnya, maka perlakuan berikutnya adalah perawatan rutin. Tetapi kalau apabila bayi jawaban untuk initial assessment bayi itu tidak jawabannya, maka kita perlu melakukan langkah awal resusitasi. Jadi untuk langkah awal resusitasi itu yang pertama adalah kita hangatkan bayi, mencegah hipotermia pada bayi. Jadi pastikan bayi itu hangat dengan lampu penghangat yang terdapat di atas meja resusitasi. Selanjutnya itu adalah mengeringkan tubuh bayi, karena bayi penuh dengan baru lahir, penuh dengan darah dan air ketuban. Kita keringkan terlebih dahulu. Lalu kita pastikan tidak ada lendir ataupun cairan yang menghalangi jalan nafas bayi di bagian wajahnya. Jika sudah selesai, kita angkat bayinya. Terus lalu kita singkirkan. Selanjutnya kita akan melakukan pemberikan bantalan pada leher bayi agar bayi itu mengalami semi ekstensi, di mana di sini itu dilakukan untuk mengurangi obstruksi pada nafas bayi. Nah, ini harusnya dia semi fleksi, cuman ini banyak kekecilan. Selanjutnya kita akan melakukan suction menggunakan menghisap dengan cara yang pertama itu adalah kita menghisap lendir yang ada di dalam mulut bayi terlebih dahulu. Baik, saya akan menghisap, terus kita bisa buang. Di sini kedalamannya 5 cm dan kita akan menghisap semua lendir yang menghalangi jalan nafas dari mulut. Selanjutnya kita melakukan suction di bagian kedua lubang hidung. Kita buang. Baik, suction sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan langsung taktil di bagian telapak kaki bayi. Kita sentil pelan-pelan. Selanjutnya jika sudah semuanya, kita lanjut ke menilai usaha
jalan nafas bayi, laju denyut jantung, dan juga warna kulit bayi. Baik, di sini saya akan menilai laju denyut jantung bayi. Kita akan menilai selama 6 detik, lalu nanti hasilnya akan dikalikan 10. Jika sudah, hasil dari LDJ ini itu akan kita, apabila LDJ ini itu dia kurang dari 100 kali per menit, maka kita perlu melakukan FTP, yaitu ventilasi tekanan positif. Selanjutnya kita akan melakukan, apabila laju denyut jantung bayi itu kurang dari 100 kali per menit, maka kita perlu melakukan FTP, yaitu ventilasi tekanan positif menggunakan ambu bag. Namun di sini saya tidak mempunyai ambu bag, jadi saya menggunakan alat seadanya. Jadi di sini saya akan mewakilkan ini tuh sebagai pompanya, dan di sini sebagai sungkupnya. Yang pertama itu adalah kita pastikan sungkupnya itu tuh menutupi bagian hidung dan juga wajah serta rahang bayi. Terus kita memegang dengan tangan kanan itu dengan huruf C untuk memastikan agar udaranya itu nggak ada yang keluar. Nah, terus habis itu nanti kita akan memompa dengan irama pompa lepas lepas pompa lepas lepas pompa lepas lepas selama 30 detik ataupun 60 detik, dimana kalau 30 detik itu 20 kali, sedangkan kalau 60 detik itu 40-60 kali per menit. Selanjutnya, jika sudah dilakukan FTP, lalu kita akan menilai lagi untuk laju denyut jantung bayi. Lalu saya dengarkan. Jadi kalau lalu dinilai lagi apakah laju denyut jantungnya itu tuh kurang dari 100 kali per menit, kurang dari 60 kali per menit, atau lebih dari 100 kali per menit. Apabila bayinya itu tuh kurang dari 100 kali per menit, kita perlu melakukan FTP lagi. Namun FTP-nya itu tuh kita bisa evaluasi apakah sungkupnya itu yang masih bocor, habis itu apa reposisi dari kepala bayi yang tidak baik, lalu juga ada mungkin di dalam jalan nafas itu masih ada obstruksi sehingga kita bisa hisap lagi, lalu juga kita bisa buka mulut bayi apabila tadi bayi itu mulutnya masih tertutup, jadi nanti dibuka lagi. Terus habis itu baru atau enggak untuk kita bisa evaluasi di bagian tekanan dari ambu bagnya, kita tingkatkan tekanannya. Namun apabila kurang dari 60 kali per menit, maka kita perlu melakukan FTP dengan kompresi. Di sini saya yang pertama itu adalah jadi bayinya itu akan menggunakan ambu bag lagi. Lalu nanti seharusnya untuk FTP dengan kompresi ini tuh perlu dilakukan bersama dengan penolong. Namun di sini saya tidak ada penolong, sehingga di sini nanti akan dilakukan pompa juga, dan juga dengan kompresi dada. Dengan kompresi dada ini saya akan iramanya itu adalah tiga kompresi 1 kali bantuan nafas. Jadi 1 2 3 pompa, 1 2 3 pompa, 1 2 3 pompa. Dilakukan sampai 30 detik. Jika sudah, maka kita nilai lagi. Nilai laju denyut jantungnya, usaha nafas, dan juga warna dari kulit, apakah dia itu masih kurang dari 60 kali per menit ataupun sudah lebih dari 60 kali per menit. Apabila dari bayi ini kurang dari 60 kali per menit, kita perlu melakukan pemberian obat-obatan berupa epinefrin. Apabila dia lebih dari 60 kali per menit, kita bisa lanjutkan FTP tanpa kompresi dada. Di sini saya akan melakukan pemberian epinefrin. Epinefrin yang diberikan itu sesuai dengan berat badan bayi, yaitu 3 kg misalnya. Nah, jadi untuk epinefrin ini itu dia dosisnya adalah 0,1 sampai 0,3 kg. Ada ampulnya, terus habis itu diisi dulu sampai penuh. Terus selanjutnya dengan konsentrasi 1 banding 10.000. Selanjutnya untuk
pemberian cairan epinefrin ini bisa dilakukan menggunakan endotrakeal maupun kateterisasi vena umbilikal. Nah, di sini saya akan menggunakan kateterisasi vena umbilikal, maka saya akan tusukkan. Jika sudah, maka kita evaluasi lagi. Perlu kita evaluasi lagi apakah laju denyut jantungnya itu kurang dari 60 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit. Ya, setelah diberikan epinefrin, kita pantau lagi apakah bayi itu laju denyutnya juga sudah baik. Lalu kita nilai, ya baik, untuk laju denyut jantungnya itu sudah lebih dari 100 kali per menit. Oleh karena itu kita bisa melakukan tindakan pasca resusitasi. Tindakan pasca resusitasi ini kita bisa lakukan perawatan pasca resusitasi. Bila perlu dilakukan rujukan, itu bisa juga untuk konseling ibu dan keluarga. Terus kita juga memantau tanda bahaya seperti infeksi dan juga hipotermia. Lalu kita bisa memberikan vitamin K kepada bayi. Selanjutnya, apabila bayi tidak dapat diresusitasi, kita juga bisa memberikan konseling kepada ibu dan keluarganya, dan juga memberikan petunjuk atau arahan untuk perawatan payudara.